Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menyelamatkan hambanya dari dunia, menyelamatkan hambanya di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar di mata pelajaran Nahwu ya, untuk kelas 10. Kita telah pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari beberapa judul. Yang pertama judul isim, kemudian setelahnya fa'il ya, fa'il kita juga telah membahasnya. Kemudian maf'ul bih sudah ya, kemarin maf'ul bih sudah. Ya, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran mubtada dan khobar. Sebelumnya kita bahas dulu beberapa soal-soal yang belum sempat kita bahas pada pertemuan kemarin karena waktunya terbatas ya. Untuk pembahasan fa'il ya. Ya, untuk pembahasan fa'il ya, kita jelaskan dulu ariful fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu ismun yadullu ala man qama bil fi'li, yaitu isim yang menunjukkan kepada siapa yang melakukan pekerjaan. Ma huwa hukmul i'rab lil fa'il? Ma huwa hukmul, apa hukum fa'il dalam i'rab? Hukumnya marfu ya. Marfu itu apa? Yaitu menggunakan dhammah. Do khoton lil fa'il fi jumlatit taliyah. Letakkan atau berikan garis di bawah yang mana itu adalah fa'il. Haraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla al-ashkal istibadun nasi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi setiap bentuk-bentuk penyembahan. Ya, yang mana di sini fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradal Islam 'alal mar'ah al-hijabus syar'i ya. Mana sini fi'ilnya ini farada. Nah, fa'ilnya Islam. Liyastathmiru at-talibul hauzah kulla waqtihi fit tahsil. Itu apa? Fa'ilnya talibul hauzah. Kemudian yustahabbu an yusalli al mu'minu ala turbatil hasiniyah ya, ala turbatil hasiniyah. Nah, di sini failnya al mu'minu. Kemudian di sini lihat takharrajal hauzatul al ilmiyah, takharaja hauzatul ilmiyah al ulama ashabil mustawiyati raqiyah. Takharajal hauzatul ilmiyatu ulama ashabil mustawiyatin raqiyatin. Ya, di sini failnya
al-hauzah ya. Kemudian qadana maraji'ad-din, qadana maraji'ud-dini al-idhama ad-dinil idhami, qadana maraji'id-din al-idhama ila birril aman. Nah, di sini maraji ya. Qadana maraji'ud-din ya. Maraji di sini fa'ilnya. Ya, kemudian kita lihat lagi untuk pembahasan maf'ul bih ya. Kemarin kita belum sempat membahas soal-soalnya. Kalau kemarin udah ya, ariful maf'ul bih wa man apa? Huwa man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang terjatuh atasnya perbuatan si fa'il. Ma huwa al-i'rabul arabi lil maf'ul bih? Ya, apa i'rabnya maf'ul bih itu? I'rabnya adalah apa? Mansub. Mansub itu menggunakan fathah. Kemudian letakkan garis bawah di jumlah-jumlah yang ada di bawah ini. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ya. Dan janganlah kamu mendebat orang-orang ahlul kitab kecuali itu untuk kebaikan. Itu lebih baik ya. Berarti mana sini tujadil ini dia fiilnya, berarti maf'ulnya ahlal kitab ya. As-shadaqatu tudfi'ul bala'a. Nah, maf'ul bihnya bala. Silaturrahim, silaturrahmi tazidul umral insan. Umrah di sini maf'ul bi. Alal mar'i ayyada'u rabbahu fis sarra'i wad dharra. Nah, rabbahu di sini maf'ul bi. Yathqalul ilmu syakhsiyatul mar'i. Nah, di sini syakhsiyata ini maf'ul bih. Yustahabu liman yaqra'ul Qur'ana al-bada'u yustahabu liman yaqra'ul Qur'ana al-bada'u bil basmalah. Nah, di sini al-Qur'ana maf'ul bih. Nah, di sini sudah sebutkan 3 jumlah maf'ul bih yang ada maf'ul bihnya. Nah, ini gampang ya. Ya, kemudian kita mungkin udah ada beberapa siswa yang mengerjakan soalnya ya. Yang mengerjakan yang Ustadz perintahkan untuk menjawab soal-soal ini pada pertemuan minggu kemarin ya. Nanti akan Ustadz periksa dan Ustadz masukkan ke daftar nilai ya. Yang belum berarti tidak mendapat nilai. Kemudian di sini kita masuk ke dalam darsus sadis ya. Ini pembahasan kita sekarang. Darsus sadis. Ya, kita masuk pembahasan tentang al-mubtada wal khobar. Ya, al-mubtada wal khobar. Kita harus tahu dulu apa itu mubtada dan khobar. Kita lihat di sini contohnya. Seperti biasa mu'alif membawakan contoh terlebih dahulu. Allahu adilun ya. Allah adil. Al-manakhu mu'tadilun ya. An-nizamu jamilun. Al-ilmu nurun. Al-qira'atu mufidatun. Al-bahru haijun. Ya. Jadi di sini Allah adil, manakhu mu'tadilun itu dia hawa atau cuaca stabil. An-nizamu jamilun. An-nizamu jamilun. Ya, peraturan itu peraturan yang bagus. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ya, ilmu adalah cahaya. Kemudian al-qira'atu mufidatun, membaca itu berguna. Kemudian al-bahru haijun, ya. Laut itu luas. Kalau al-manakh ini dia iklim ya, iklim stabil. Mu'tadil itu dia artinya lurus, berarti apa? Stabil. Ya, al-manakh itu iklim atau cuaca. Ya. Iklim atau cuaca.
Bahru haijun, haijun ini artinya bergelombang ya, bergelombang, ombak-ombak atau bergelombang. Nah, di sini ada dua kata ya, dua kata. Nah, dari dua kata ini, satu kalimat dua kata ini pasti ada yang namanya mubtada dan ada yang namanya khobar ya. Nanti kita lihat dulu di pembahasan yang setelah ini, yaitu penjelasannya. Ad-Dibajah, kita baca penjelasan ringkasnya. Iza ta'ummuna, iza ta'ummuna fi jumalin, fil jumalis sabiqah nalhadu annaha tabtadi'u bi asma'in ya. Wa hadhil asma' al mawjuda fi bidayatil kalami hiya minal asma'il ma'arif wa hiya musammiyatul wa hiya musammiyatun li umurin mutanawwi'ah. Wa qad dzakartu hadhil alfaz wa dzakara ba'daha wa qad dzukirat ya hadhil alfazu wa dzukira ba'daha asma'un nakirah ya, asma'un nakiratun fiha nisbatu umuri lil asma'il awwal wal ismul awwal fil jumlati yusamma mubtada wal ismu tsani yusamma khabar. Wal mubtada wal khabar yaskalani jumlatan mufidatan. Wa ya'til mubtada adatan ma'rifah fi hin ya'ti al khabar nakirah kama wa annahu fil asasi ya'ti mubtada fil bidayah wa ba'dahu khabar. Wa yumkin khalqu hadhil qaidah bihalatin muayyanah ya'ti tafsiluha fi kitabil marhalati tsaniyah ya. Kita lihat sekarang, kita artikan iza. Apabila kita memperhatikan di dalam kata-kata yang sebelumnya ini, maka kita akan mendapatkan bahwasanya semuanya kalimat ini berawal dimulai dengan asma, dengan isim-isim ya, kata benda, isim ya. Allah ini bukan benda ya, tapi suatu zat, maksudnya lafzun jalalah. Nah, di sini Allah ini termasuk, dia lafadznya ini termasuk isim bukan fiil. Al-manakhu juga ini isim, an-nizamu juga isim, al-ilmu, al-qiraah, al-bahrun. Nah, ini al-bahru ini semua isim ya. Maka di sini semuanya awalnya isim. Wa hadzal asma, dan nama-nama ini al-maujudah atau isim-isim yang ada ini fi bidayatil kalam hiya min asma'il ma'arif. Nah, di awal-awal ini semuanya dia isim-isim yang ma'rifat ya, ada alif lamnya. Allah, al-manakhu, an-nizamu, al-ilmu, al-qiraatu, ada alif lamnya semua. Berarti kalau alif lam apa? Ma'rifat. Wa hiya musammiyatu lil umuril mutanawwi'ah, dan dia adalah apa? Nama-nama isim ini adalah nama-nama untuk berbagai jenis zat atau perkara. Misalnya kita menamai sesuatu itu memakai isim bukan fiil, karena fiil untuk pekerjaan, kalau isim untuk benda. Wa qad dzukira hadzal alfaz wa ba'daha asma'un nakirah. Nah, ketika disebutkan isim-isim yang ada alif lam ini ma'rifat ya, kemudian setelahnya pasti ada isim juga ya, tapi dia nakirah. Nakirah itu tidak ada alif lam atau memakai tanwin. Allahu adilun, al-manakhu mu'tadilun, an-nizamu jamilun, al-ilmu nurun, al-qira'atu mufidatun, al-bahru haijun. Semuanya apa? Nakirah ya. Awalnya ma'rifat, kemudian setelahnya nakirah. Nah, yang mana yang kata-kata yang kedua ini, yang nakirah ini gunanya adalah mensifati kata-kata yang awal. Dia untuk mensifati kata yang awal. Ya. Wal ismul awal fi jumlatin yusamma mubtada ya. Dan isim-isim yang berada di awal itu
dia dinamakan apa? Dinamakan mubtada. Dan isim-isim yang kedua dinamakan apa? Khobar. Ya, jadi yang awal tadi kan kita membahas mubtada dan khobar, berarti yang awal itu mubtada, pokoknya awal mubtada itu dia semua yang berada di awal. Pokoknya yang di awal semua namanya mubtada. Kalau dia isim ya, bukan fiil. Berarti ini apa? Mubtada, al-manakhu mubtadanya, an-nizam mubtada, al-ilmu mubtada, al-qiraatu mubtada, al-bahru mubtada. Kemudian sifatnya atau yang setelahnya itu bukan mubtada akan tapi sifatnya namanya yang setelahnya ini namanya khobar ya, khobar. Ya, yang setelahnya namanya khobar. Yang mana khobar itu fungsinya untuk mensifati si mubtada tersebut. Wal mubtada wal khobar yashkalani jumlatan mufidatan ya. Mubtada wal khobar adalah tanda sebuah jumlah mufidah. Jadi kalau jumlah mufidah harus saja mubtada dan khobarnya. Wa ya'ti mubtada, dan mubtada itu biasanya dia apa? Bentuknya dia ma'rifat ya, selalu memakai apa? Alif lam pada awal kata. Dan setelahnya datang nakirah. Berarti nakirahnya itu apa? Khobar, dan dia tidak mempunyai alif lam karena dia tidak menunjukkan kepada sesuatu akan tapi menunjukkan kepada sifat si mubtada tersebut. Kama anahul asasu ya'til mubtada fil bidayah, memang karena asalnya mubtada itu memang di awal. Wa ba'dahu khobar, dan setelah mubtada adalah khobar, dan bisa juga berganti-ganti tapi itu nanti akan dibahas pada pertemuan setelah pertemuan berikutnya yang nanti akan kita bahas. Wa yakunul mubtada wal khabar marfu'aini daiman, dan harakat mubtada dan khabar dua-duanya marfu ya, dua-duanya menggunakan dhammah. Jadi tidak ada yang menggunakan fathah, tidak ada yang menggunakan kasrah. Maka kita lihat lagi Allahu adilun. Nah, Allah di sini lafzun jalalah tapi dia mubtada. Adilun ini adalah khobar tapi dia mensifati Allah, berarti Allahnya adil ya. Al-manakhu iklim atau cuaca, ini dia mubtada mu'tadilun, stabil. Stabil itu mensifati si cuaca, berarti cuacanya yang stabil. An-nizamu jamilun ya, nizam yang baik. Baiknya ini dia baik jamilun ini mensifati si nizam, jadi dia nizam yang baik. Al-ilmu nurun ya, ilmu itu cahaya. Cahaya itu ya dia adalah ilmu cahaya itu mendeskripsikan ilmu. Kemudian al-qiraah mufidah ya, jadi mufidah ini adalah sifat kepada qiraah. Al-bahru haijun ini sifat ke laut atau bahar ya. Semoga kita mudah dipahami untuk memahami penjelasan ini. Kemudian kita masuk kepada namuzaj ya, pembahasan atau latihan yang i'rab. Kita masuk kepada latihan i'rab. Ya, di sini al-qiraah mufidah ya. Nah, di sini dia kalimatnya, contohnya al-qiraah mufidah kalau tadi ya. Qiraah mufidah nih ya. Nah, bacaan itu bermanfaat. Nah, di sini mana mubtada'nya? Qiraah. Mana khabarnya? Mufidah. Berarti kita lihat di sini qiraah mubtada'un marfu'un ya. Mubtada' yang marfu ya. Qiraah di sini mubtada marfu, berarti dia mubtada tapi marfu ya. Marfu itu apa? Menggunakan
dhammah, karena setiap mubtada memang marfu menggunakan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, dan alamat dari rafa'nya, nah dia marfu. Itu apa alamat dari marfu? Kenapa kita bisa bilang dia marfu? Karena dia menggunakan dhammah yang ada jelas di pada akhirnya, ya, dhammah yang jelas. Kemudian mufidatun itu khobar, tapi dia dhammah juga, khobarun marfuun, ya. Jadi dia i'rabnya marfu juga si khobar ini. Ya, alamat rafihi, dan ciri-ciri rafa'nya dia apa? Menggunakan dhammah pada akhirnya. Akan tapi bedanya kalau mubtada itu ma'rifat dan khobar itu nakirah. Kita lihat lagi an-nizamu jamilun. Nizam itu bagus atau baik, ya. An-nizam di sini mubtada marfu, ya, mubtadanya marfu dengan dhammah, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah, ya, dan alamat rafa'nya dhammah yang jelas. Kemudian jamilun, nah di sini jamilnya khobar mensifati si nizam. Jadi nizamnya itu jamil, ya. Jadi nizamnya itu baik atau bagus. Nah, di sini khobar marfu, ya, dia juga marfu dan alamat rafihi dhammatun dhahirah, sama, ya. Jadi dia tandanya adalah dhammah yang jelas, baik itu dhammatain atau dhammah saja. Kalau dia pakai alif lam, kalau dia nggak pakai alif lam berarti tanwin, tapi itu tetap dhammah. Kemudian al-manakhu mu'tadilun, ya. Iklim itu apa? Iklim mu'tadilun yaitu stabil, ya. Iklim itu stabil. Iklim itu, nah di sini mubtada'nya mana? Al-manakhu, ya. Al-manakhu itu dia mubtada, ya. Mubtada marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Kemudian mu'tadil. Nah, ini di sini khobarun marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Nah, dua-duanya marfu. Jadi kayak gitu, mubtada dan khobar dua-duanya menggunakan dhammah, ya. Kemudian kita lihat di sini khulasahnya atau ringkasannya, ya. Kita lihat al-mubtada itu apa? Mubtada itu apa pengertiannya? Nah, ini baru tadi di akhir. Kita belum menyebutkan pengertiannya apa itu. Kemudian kita sebutkan sekarang. Al-mubtada itu ismun ma'rifah, ya, ismun yang ma'rifat. Ma'rifat itu dia menggunakan alif lam atau yang telah diketahui, ilmu atau yang telah diketahui, ya. Ismun ma'rifat berarti isim yang telah diketahui. Isim ma'rifat ya'ti, ya, ismun ma'rifatun ya'ti fi awwalil kalami wa yakunu marfu'an, ya. Isim yang makrifat yang datang di awal kalam. Jadi dia letaknya di awal kalam atau awal kalimat. Yakun fi datang di awal kalam, wa yakun marfu'an, dan dia menjadi apa? Marfu, ya. Dia jadi apa? Marfu. Artinya dia menggunakan dhammah, mubtada selalu menggunakan dhammah. Kemudian al-khabar ismun nakiratun ya'ti ba'dal mubtada liyukhbir anhu wa yutammimul ma'na wa yakunu marfu'an, ya. Khabar itu apa? Khabar wa ismun nakirah. Nah, kalau tadi ismun ma'rifat bedanya, ya. Kalau mubtada pakai alif lam, khabar tidak pakai alif lam atau nakirah, dia pakai tanwin, ya. Jadi ismun nakirah, yang nakirah ya'ti ba'dal mubtada, dan dia datang setelah mubtada. Jadi mubtada dulu baru khobar. Dia datang setelah mubtada untuk mengkhabarkan tentang mubtada tersebut, ya.
atau untuk menjelaskan makna atau melengkapi makna. Wa yakunu marfu'an, dan dia ya menjadi dan dia i'rabnya marfu atau domah juga mengikuti mubtada'nya. Ya, itu dia. Kemudian kita udah selesai. Kita sekarang udah paham ya. Semoga paham lah, gampang ini pembahasan mubtada dan khobar. InsyaAllah bisa dipahami ya. Udah paham tentang mubtada dan khobar. Karena ini cuman awal-awalnya saja. Jadi cuman penjelasan atau pengertian atau pengenalan khobar saja, mubtada dan khobar. Sekarang kita lihat as'ilah wa tamrin, soal-soalnya. Yang pertama ariful atau arifil mubtada wa ma huwa hukmuhul i'rabi. Ya, jelaskan apa itu mubtada. Ya, apa itu mubtada? Ismun ma'rifatun ya'ti fi awalil kalam, yang datang pada awal pembicaraan. Wa ma hukmul i'rabi, apa hukum i'rabnya? Marfu, ya. Kemudian jelaskan apa itu khobar. Ismun nakirah ya'ti ba'dal mubtada liukhbir anhu, ya. Isim yang nakirah yang datang setelah mubtada untuk menjelaskan si mubtada tersebut. Wa ma huwa hukmul i'rabi, apa dia hukum i'rab si khobar ini? Hukum i'rabnya adalah apa? Ya, adalah marfu. Rakib khamsu jumalin mu'allafatun min mubtada wal khobar, ya. Jelaskan atau buatlah 5 jumlah yang terbuat dari mubtada dan khobar, yaitu ya gampang ya, misalnya al-faslu wasi'un, al-babu kabirun, ya. Misalnya lagi apa? Al-baitu qawiyun, ya. Misalnya lagi apa? Asy-syamsu munirun, ya. Al-hawa'u baridun, ya. Itu banyak ya. Kalian disuruh cari juga banyak dan gampang tentang contoh mubtada dan khobar ini. Kemudian istakhdim al-kalimatut taliyah li turaqibu ma'aha ma yunasibuha li tashkili jumalan, ya, mu'allafatun min mubtada wal khobar, ya. Gunakanlah kalimat-kalimat di bawah ini untuk membuat sebuah jumlah yang terbuat dari mubtada dan khobar. Jadi as-sama'u apa? As-sama'u wasi'un, al-adilu, al-haramu haramun, al-riyadiyatun, al-madrasatu, Allah mustahabun, najasun, al-islamu, al-hauzah, al-kitabu, asy-syamsu. Nah, ini gampang. Kemudian kita disuruh letakkan garis bawah di kalimat-kalimat yang mana dia adalah mubtada dan khobar, ya. Kita lihat di sini, intasaba Ahmadu ilal hauzah al-ilmiyah. Nah, di sini ada enggak mubtada'nya? Khobarnya tidak ada karena dia diawali dengan fiil bukan isim. Faghayyarat mujmala hayatihi. Nah, di sini enggak ada juga karena ghayyarat itu fiil. Wa tahsunu adauhu bi syaklin kabir. Nah, di sini enggak ada juga karena tahsun itu fiil. Wajada fiha kullama yatmahu ilaihi
Sini juga enggak ada karena wajada itu fiil. Wa kullu asbabin rahatun muqaddamatuha. Di sini ada mubtada'nya. Nah, di sini kulunya di sini itu mubtada, asbabin ini mudhaf ilaih, ya. Muqaddamatuha di sini khobar. Kemudian at-tulabu mahdzubun. Nah, di sini at-tulab itu mubtada, mahdzubun ini khobar. Al-asatidatu mukhlisun. Nah, di sini al-asatidah mubtada, al-mukhlisun itu khobar. Ad-dirasatu mumtazatun. Ya, dirasatu itu ya mubtada, mumtazatun itu khobar. Ajwa'u marihatun itu ajwa itu mubtada, marihatun itu khobar. At-tuqa asasun. Nah, at-tuqa ini mubtada, asasun itu khobar. Al-mawaddatu sa'idatun, ya, mawaddah itu dia apa namanya? Mubtada, sa'idah itu khobar, ya. Waliza fa'inahu. Nah, ini dia tidak ada mubtada dan khobar. Samama ala muwasalati musyawarihi al-ilmi al-hauzawi bikulli imanin wa sabatin wa wajdiyatin, ya, wa sabatin, ya. Nah, di sini dia tidak ada mubtada'nya lagi karena dia diawali dengan inna, ya, diawali dengan inna, ya kan, dia bukan menjadi mubtada' akan tapi menjadi ismun inna nanti bila ada. Wa jiddiyatin, ya, jiddiyatin ini kesungguhan, ya. Ya, mungkin itu saja, ya, kita telah jawab soal-soalnya. Ya, ini termasuk masih pembahasan yang lumayan gampang, ya. Jadi insyaallah bisa paham lah ini, ya. Apa itu mubtada, hukum-hukumnya, apa itu khabar, hukum-hukumnya, ya. Selalu buat jumlah dengan khabar dan mubtada, dan ini jelaskan mana mubtada dan khabar. Pokoknya mubtada itu yang di awal dan dia ma'rifah, dan setelahnya itu khabar. Ya kan, tapi bila dia fi'il maka dia tidak ada mubtada dan khabarnya. Apabila dia dari inna, dari kana, berarti dia tidak ada mubtada dan khabarnya, ya. Kalau bikulli imanin wa sabatin wa jiddiyatin itu dia bukan mubtada, bukan khabar, akan tapi dia ini masuknya ke mudhaf ilaih, ya. Gampang, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika